Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi bersama gua Mekanik Rantau, bersama gua Habibi. Semua mudah kalau tahu caranya. Di hadapan kalian nih gua lagi-lagi kedatangan Vespa LX 150 2007 nih. Wah, konon katanya ini motor termasuk langka ya Bang Bro? Yoi, ini cuma ada berapa unit di Indonesia? 28 unit ada di Indonesia dan salah satunya ada di Bang Bro ini. Dan di bengkel gua ini. Nggak tahu dia dari mana nih asalnya. Dari Planet Mars. Dari Planet Mars ini. Sebenarnya dia udahlah sering sih ke sini. Karena dia katanya pengen magang di sini, makanya bawa Vespanya mulu ke sini. Udah beberapa kali ke sini sebenarnya. Ini orangnya speak. Bang Bro siapa nih? Saya Tomo. Oh, Bang Bro Tomo. Orangnya imut ya. Imut-imut ngeselin. Sama kayak motornya, Boi. Bocah imut. Ini gejalanya di CVT-nya berisik. Tempo hari sih sempat gua cek karet CVT-nya longgar. Cuma masang itu aja penyebab. Sebenarnya sepele sih, cuma bikin nggak nyaman di kuping aja. Bener. Itu. Kita coba dengerin ya. Kita cek sound dulu. Tuh kalau kalian dengar. Nah tuh tok. Begitu dilepas gasnya bunyi ngelotrok. Itu hampir semua Matic kalau karet slidernya longgar dia pasti bunyinya kayak gitu nih cuy. Gimana proses pergantiannya ya kalian lihat aja lah ntar kalau udah gua pretelin. Gampang kok. Oke, tungguin aja setelah gua pretelin. Nih gua juga kedatangan Mio yang sehernya macet, pen pistonnya kagak bisa dilepas. Tuh. Nih ya, buat para abeng yang pengen tahu nih kalau mau bongkar CVT-nya dia harus longgarin filter ini dulu nih. Ini ada bautnya 2 biji, di sini satu sama di sini satu. Sama ntar kalian harus bongkar cover tutup yang di sini. Dia ada obengnya, kita harus buka karetnya ini dulu di situ. Ada lubang bautnya di sini satu. Ntar kalian sama nyabut ini oli sedikit, nyabut tutup olinya dilepas dulu, ntar baru. Di sini ada baut juga. Jadi kalian harus buka ini juga ntar. Ya. Ya sebelum bongkar kita tanya-tanya dulu sama Bang Bro Tomo nih. Bang Bro, ya. Lu sebenarnya dari mana sih? Gue pengen tahu. Dari rumah Kramat Jati. Kramat Jati, ini lumayan jauh sih. Tahun ini Kampung Duku. Kampung Duku tuh, Iya. deket Kramat Jati juga sih sebenarnya. Iya. Ini lu udah berapa lama pakai motor ini? 2018 lu pakai motor ini. Ini nemu apa gimana nih lu? Jadi ceritanya di rumah itu banyak yang dia koleksi Vespa, terus ada salah satunya yang dijual ini tahun 2007 Vespa LX 150 cc. Dan ini Vespa yang rada langka ya di Indonesia. Iya, jadi Cuma ada 28 unit kata lu tadi. Iya betul. Jadi pas beli itu kita dapat surat dari Bea Cukai, tertera di situ nomor mesin dan nomor rangka. Unit. Nama nomor unit juga Sama nggak? nomor unit ada 28. Ada 28 Ini unit. nomor 5. Ini nomor 5. Nomor 5. Buset. Ini juga ya, artistik juga nih berarti ini motor. Apa ya bilangnya? Langka lah. Artistik. Pengalaman lu pakai motor ini suka dukanya apa nih Bang Bro? Jadi motor ini tuh dia ada apa namanya tuh Mas Habibi yang buat itu tuh Apa tuh? rotak. Rotak. Nah, Rotak. rotaknya saya cabut lah karena nggak stabil, udah lemah. Jadi sekarang aliran bensinnya pakai Membran. fuel pump ya. Pakai membran. Ya. Membran. Kan gua yang rubah. Ini dia. Lu jalan paling jauh motor ini kemana? Kemarin ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu Wah, paling jauh. iya. Aman tuh. 6 jam. 6 jam perjalanan. Ini. Naik turun. Iya. Nggak apaan lu nari lumba-lumba begitu. Duyung. Yo, itu dia. Nih jadi lu sayang banget nih sama di motor, makanya lu rawat. Kayaknya nggak akan gue lepas kalau emang nggak. Kalau nggak harganya cocok. Kalau nggak harganya cocok. Lihat duit, mata langsung gua. Ya, jadi itu dia sedikit pengalaman lah dari Bang Tomo Sukses, nih. Mekanik Rantau. Ya dan ini gua eksekusi dulu CVT-nya. Ini barusan gua cuci semuanya pakai sabun, pakai kuas tuh bekasnya. Ini mau gua semprot keringin. Nih tapi ada yang unik nih, gua perhatiin dibandingin bos-bos rumah roller yang lain. Kalau Vespa ini pakainya kuningan cuy.
Jadi dia nggak rawan karat kalau dia kering. Paling ininya yang kalah, tapi jarang dia buat kalah kalau kuningan. Dia kan ada jalur pelumasannya tuh di tengah. Nggak kelihatan sih ya. Ada di tengahnya tuh ada coakan tuh kalau dilihat. Nah tuh itu tempat naro grease apa gitu biar dia kan gerakannya kan maju mundur gitu. Ini kalau dari mangkok ganda ukuran belakangnya hampir sebesar NMAX nih. Kalau nggak salah malah lebih besar ini kayaknya, tapi model bentukannya kayak Vario nih. Nih, ampas gandanya gede, tebal. Tinggal gua cuci, ini udah gua cuci, tinggal gua keringin. Yang penting jangan sampai ada airnya karena takutnya karat kalau air. Gua cuma cucinya pakai air sama air sabun. Ini tipe fan bell-nya nih. Kalau LX150 berapa tuh? Dia keluaran Piaggio. Ini ada yang uniknya nih. Kalau roller yang lainnya kan tengahnya kecil-kecil. Ini biarpun rapet semua, tapi dia nggak terlalu berat nih cuy. Ini kayaknya tengahnya aluminium, cuma dia rapet nih. Tapi enaknya dia nggak bakalan ketuker. Ya posisinya kan gitu. Yang rapat ini lebih banyak menutup, dia pasti ngadep ke bagian depan arah putaran mesin. Jadi nanti kalau dipasang di rumah roller kan ini begini. Dia menghadapnya seperti ini nih. Ini yang bagian rapatnya, dia menghadapnya ke depan gini, gitu. Dan ini rumah karet slidernya nih, yang di rumah roller tuh, dia udah longgar banget. Kan kalau dilihat, udah longgar banget. Coba kita bandingin sama yang baru ya. Dan motor suku cadang asli. Ini orinya begini ya, memang bawaannya dan motor. Itu keluaran Indonesianya. Oh, Indonesianya. Pabrikan Vespa Indonesia orinya kalau Vespa biasanya pabrikannya dan motor. Spare partnya. Spare part orinya yang Indonesia Iya, punya nih. Indonesia punya. Tapi kalau Italinya ada bedanya? Ada, tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Susah ya? Susah. Lumayan susah nih, harus ekstra sabar kalau nyari. Jadi sebelum servis, gua saranin nih cari spare partnya dulu, baru servis. Tahu motornya dulu. Tahu motornya dulu nih. Nih, gua kasih tahu nih. Ini mirip kayak punya Vario, tapi giliran dimasukin Vario nggak bakalan masuk. Gua kasih tahu tuh. Ini udah gitu ada yang unik nih, baut depan sini dia pakai 18. Udah gitu ada ringnya begini yang muter. Ringnya bisa muter-muter, cuma nggak lepas. Tuh, bisa gerak. Pakai 18, yang belakang pakai 19. Kuncinya ya. Depan 18, belakang 19. Udah gitu nembus ke bak sini. Jadi dia dipasang mangkoknya dulu, nanti dia di luarnya ini nih. Karena dia cuma ditutup, cuma selopan doang pakai ini. Klip gitu nih, ada kayak gini. Jadi dia nembus ntar karet, nempel di baknya kan ada karet penjepitnya gitu. Kayak gini nih di sini. Jadi cuma nyempil gini doang, cuma ditemplokin, dicongkel aja bisa. Nah udah begitu doang, ditarik juga gampang. Ini tadi dicongkel gitu. Oke, kita caw lagi. Kalau dari ini, dari gigi pinionnya, dia mirip punya Beat, punya Vario, Karbo, starter kasar itu. Ini kayak gini, cuma dia lebih besar di gigi belakangnya. Ini yang punya Beat, punya Vario, ini punya Vespa nih. Mirip kan? Tinggal gue biar semprot-semprot bersihin, ntar baru gue pasang-pasang lagi. Ini kalau buat susunannya nih ada ringnya di belakang. Ntar. Oh ini di depan bos-bosan gini. Ini masangnya jangan sampai lupa nih. Ingat arah yang lebarnya kayak gini sesuai sama arah putaran mesin. Karet slider lumayan sempit. Jadi begitu posisinya, baru kalian pasang. Tapi jangan lupa, aduh lepas, sorry jatuh. Kalian kasih gemuk CVT-nya lagi di bagian krek asnya.
Sama ring luar beda ya, tebel tipisnya, lebih tebel yang bagian dalam, yang di depan sini, di depan bos-bosan ada satu. Udah gitu kalian pasang gigi pinyonnya dulu. Seperti ini. Tuh. Di depan bos-bosan ada ring seperti ini. Dia ukurannya lebih tebal dan lebih besar. Yang luarnya lebih lebar tapi lebih tipis, dan yang dalam tuh lebih kecil tapi lebih tebal. Ini bosnya di sini. Baru kita templokin fan bell. Ini fan bell ada arah putarannya nih. Ini yang tanda panah, ikutin arah putaran mesin. Gitu. Oke. Baru kita pasang puli luarnya, bagian luar. Seperti ini ya. Ini ringnya duluan. Gigi selah. Kayak gitu. Baru ini dia udah ada ringnya bawaan yang bisa muter-muter, yang baut 18 tadi. Kalau kita lihat, jadi tinggal pasang. Baru kita kencangin. Jangan ke mekanik, ke sini. Mekanik hanya pemanis. Nah, begitu. Baru kita pasang puli belakang, tarik dulu kayak gini nih. Harus pakai tenaga ya, soalnya rada keras spernya. Itu tuh, baru pasang mangkoknya. Jadi posisinya begitu. Nanti ngebautnya dia di luar bak ya, bautnya yang di bak ini. Jadi ditutup dulu, baru dibaut di luar. Oke. Buat kalian yang bertanya berapa sih ukurannya sayanya Vespa nih, kalian tinggal baca. Ukurannya 1,1 liter, sayanya 5 sampai berapa itu? Sampai 40 olinya yang dipakai. Oke, biar gue tutup dulu, ntar kalian tinggal dengerin bunyinya kayak gimana. Nih, ini setelah ditutup, ini kita kan mau masang bak ini harus membuka tutup oli dulu ya. Nih. Ngelepas pun sama. Oke, jangan sampai salah. Ini di depan sini ada ringnya satu kecil. Baru bautnya. Sini, mana tadi bautnya? Naruh aja. Oh ini. Baut 19. Seperti itu. Ntar kencenginnya terakhir, kita pasangin ini dulu, cover, baut covernya dulu. Biar gue tutup dulu ya, ntar kalian tinggal ini dengerin suaranya, bandingin bedanya sama yang tadi. Kalian dengerin suaranya, ini udah nyala. Kita cek sekali lagi. Dengerin suaranya. Udah nggak ada suara yang terlalu kayak gimana lagi tadi kan. Kalaupun ada nggak terlalu bersih, soalnya tadi rumah rollernya udah kemakan, gue udah kasih tahu bang bro-nya. Wajar lah, usia pakai motor udah belasan tahun, itu dari awal belum pernah ganti sama sekali. Wajar kalau dudukannya sedikit kemakan, cuma nggak masalah lah. Ntar bang bro-nya tinggal cari-cari, ntar paling bawa sini lagi. Apa namanya? Rumah roller. Rumah roller. Ya. Ya. Tapi apa emang karakter semua Vespa nggak terlalu halus gini ya? Iya emang. Ada kasar-kasarnya ya. Makanya gue beberapa kali pegang Vespa, gue nggak pernah denger ada Vespa yang halus banget. Nggak ada. Baru pun udah ada suara kayak gitu ya. Emang karakter mesinnya sedikit rada kasar kalau Vespa.
Ini bodinya kaleng semua coy. Oh ya, yang bikin spesial ini 28 unit di Indonesia, spesialnya apa sih? Gue pengen tahu. Jadi dia kalau yang korek Vietnam, as rodanya dia lebih kecil dibanding dibanding ini. Makanya kalau yang keluaran 2010 ke atas, dia biasanya kalau digas kayak ada gergel gitu. Oh, jadi kayak agak sedikit selipnya gitu. Iya, selip. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak, ini yang LX yang ini nih. Yang ini enggak. LX 150. Gua pernah bongkar yang LX 125 juga enggak kayak gini soalnya. Oh, ini gua ngeliat nggak ada papan plat nomornya. Mungkin ini nih yang bikin dia dilarang beredar di Indonesia tadinya nih. Nggak ada tatakan plat nomor depan dia. Cuma ada yang belakang doang. Nih nggak bisa dilepas. Oh ya, ini nggak bisa dilepas. Kalau yang Vietnam kan ini bisa dilepas. Oh gitu. Nah, jadi gua karena bukan spesialis Vespa, cuma nggak tahu kenapa dia mau kesini nih. Ini orangnya. Hah? Jodoh gitu. Lu tahu gua dari mana sih tadinya? Gua pengen tahu. Dari YouTube juga lu. Lu korban YouTube. Bagaimana cara menservis Vespa? Keluar mukanya. Keluar gua gitu. Padahal gua nggak bisa itu. Acting doang itu doang kamera. Nih. Jadi ini udah selesai nih Bang Bronya, tinggal gua pasang tutup covernya itu nih yang bawah sini sama yang list di sininya nih. Udah beres, selesai urusan Bang Bronya. Nih jadi Bang Bronya udah mau langsung cabut nih. Bang Bro, thanks for visit. Sama-sama. Oke Bang Bro Tomo, sampai berjumpa lagi di servis berikutnya. Kapan? Siap, udah ditungguin. Harapan Jaya Motor. Harapan Jaya. Yoi, dengan mekanik muda tampan berwibawa. Harapan Jaya Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Itu trayek bis Pak, bukan nama bengkel. Oke, itu spare part bekasnya tuh. Oh iya. Diganti. Kali ntar bermanfaat kalau lagi kepepet pas gak ada. Oke. Nah, bawah itu nih. Kasih Bang Bro. Nih tempat gua kerja ya cuy. Kalau kalian belum tahu. Di Sela masih bisa. Dan yang bikin unik lihat no. Kuncinya lope-lope coy. Bikin mahal gua rasa itu tuh. Bentuk kunci kontaknya tuh. Mahal. Oke, hati-hati Bang Bro ya di jalan. Ya langsung gas. Siap. Dadah. Baik cuy. Kita videoin pas dia cabut aja. Yoi. Seyahut Vespanya. Wah, Harapan Jaya Motor. Dengan Tarsikun yang ada di sana. Dia yang lagi bucin, selalu ngechat pacarnya di tengah-tengah jam kerja. Tuh, actingnya aja HP-nya ditaruh. Tuh. Jadi untuk hari ini sekian tutorial dari gua. Semoga gua bisa selalu menyajikan tontonan yang menjadi tuntunan. Salam dari gua Mekanik Rantau. Gua akhirin vlog gua sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mudah kalau tahu caranya.